Tanggal 9 Agustus tahun 1945, senja hari ketika mereka tiba di Bethlehem yang di Galilea. Jelas bahwa adalah takdir dari kota-kota dengan nama ini untuk terhampar di bukit-bukit yang naik turun, berselimutkan tumbuh-tumbuhan hijau, hutan-hutan, padang-padang rumput di mana kawanan ternak merumput, yang turun ke kandang-kandang mereka pada waktu malam. Langit masih merah sesudah matahari terbenam gemilang, yang baru saja berakhir, dan udara dipenuhi musik dari lonceng-lonceng gembala dan embikan-embikan gemetar, yang berpadu dengan teriakan riang anak-anak dan dengan suara para ibu yang memanggil pulang anak-anak mereka. Yudas anak Simon, pergilah bersama Simon dan carilah tempat menginap bagi kita dan bagi para perempuan. Ada sebuah penginapan di pusat desa dan kami akan bertemu denganmu di sana. Sementara Yudas dan Simon pergi dengan taat, Yesus berbalik kepada bundanya dan berkata, "Kali ini tidak akan menjadi seperti Bethlehem yang satunya. Engkau akan mendapatkan tempat untuk beristirahat." Bunda, sedikit saja orang hilir mudik pada masa ini dalam tahun dan tidak ada maklumat. Pada musim ini akan menyenangkan juga untuk tidur di padang-padang rumput atau di antara para gembala dan anak-anak domba ini. Dan Maria tersenyum pada putranya dan pada beberapa bocah gembala yang menatap padanya penuh ingin tahu. Ia tersenyum begitu rupa hingga salah seorang dari mereka menyikut temannya dan berbisik kepadanya, "Pastilah dia," dan dia maju, dengan penuh keyakinan, seraya berkata, "Salam Maria, penuh rahmat. Apakah Tuhan besertamu?" Maria membalas dengan seulas senyum yang bahkan terlebih manis, "Itu Tuhan," dan ia menunjuk pada Yesus, yang sudah berbalik untuk berbicara kepada kedua sepupunya, meminta mereka untuk memberikan sedekah kepada kaum miskin yang menghampiri mereka dengan permintaan yang mengiba. Dan ia menyentuh ringan putranya sembari berkata kepadanya, "Nak, bocah-bocah gembala ini mencarimu dan mereka sudah mengenaliku. Aku tidak tahu bagaimana. Ishak pasti pernah kemari dan meninggalkan harum pewahyuan. Anak muda, kemarilah." Si bocah gembala, seorang anak yang sedikit gelap kulitnya, sekitar 12-14 tahun umurnya, kuat meski kurus, dengan dua mata berwarna sangat gelap yang cemerlang, dan seberkas rambut hitam, berbalut kulit domba, dan dia tampak bagiku seperti duplikat muda dari sang perintis jalan, menghampiri Yesus dengan tersenyum bahagia, seolah dia terpikat. "Damai sertamu, Nak, bagaimana kau dapat mengenali Maria? Sebab hanya Bunda Sang Juru Selamat yang dapat memiliki senyum dan wajah yang demikian. Aku diberitahu, wajah bak malaikat, mata bagai bintang-bintang dan senyum yang lebih manis dari kecupan seorang ibu, yang semanis namanya, yang adalah Maria, yang begitu kudus hingga dapat membungkuk ke atas Allah yang baru dilahirkan. Itulah apa yang aku lihat dalam dirinya dan aku menyalaminya sebab aku sedang mencari Engkau. Kami sedang mencari Engkau, Tuhan, dan aku tidak berani menyalamimu lebih dulu. Siapa yang berbicara kepadamu mengenai kami? Ishak, dari Bethlehem yang lain, dan dia berjanji untuk membawa kami kepadamu pada musim gugur. Apa Ishak pernah kemari? Dia masih di wilayah ini bersama banyak murid, dan dia berbicara kepada kami para gembala, dan kami percaya akan perkataannya. Tuhan, izinkan kami menyembah Engkau seperti yang dilakukan rekan-rekan kami pada malam terberkati itu." Dan sementara dia berlutut di atas debu jalanan, dia menyerukan suatu teriakan kepada para gembala lainnya yang sudah menghentikan kawanan ternak mereka di gerbang kota, sebut saja gerbang. Sebab kota itu bukan sebuah kota yang bertembok, di mana juga Yesus sudah berhenti, menantikan para perempuan untuk memasuki kota bersama. Si bocah gembala berseru, "Ayah, saudara-saudara dan teman-teman, kami sudah menemukan Tuhan. Kemarilah dan sembahlah Dia." Dan para gembala datang berduyun-duyun bersama kawanan mereka sekeliling Yesus dan mereka memohon kepadanya untuk tidak pergi ke tempat lain melainkan menerima rumah miskin mereka, yang tidaklah jauh, sebagai suatu tempat tinggal baginya dan sahabat-sahabatnya. Sebuah kandang yang luas, jelas mereka, sebab Allah melindungi kami dan ada ruang-ruang dan serambi-serambi penuh jerami harum. Ruang-ruang itu untuk Bunda dan saudari-saudarinya, sebab mereka perempuan.
Tetapi ada juga satu untuk engkau. Yang lain-lainnya dapat tidur bersama kami di serambi-serambi, di atas jerami. Aku akan tinggal bersamamu juga, dan aku akan beristirahat dengan lebih nyaman daripada jika aku tidur di sebuah kamar raja. Tetapi marilah kita pergi dan memberitahu Yudas dan Simon terlebih dahulu. Aku yang akan pergi, Guru, kata Petrus, dan ia pergi bersama Yakobus Zebedes. Mereka berhenti di sisi jalan menantikan kembalinya keempat rasul. Para gembala menatap Yesus seolah ia sudah Allah dalam kemuliaannya. Para gembala yang lebih muda sungguh berbahagia dan mereka tampak berharap untuk menanamkan dalam benak mereka setiap detail mengenai Yesus dan Maria, yang telah membungkuk untuk membelai anak-anak domba, yang menggosok-gosokkan kepala mereka pada lutut Maria dan mengembik. Dulu ada seekor, di rumah Elisabet sanakku, yang biasa menjilat kelabangku setiap kali dia melihatku. Aku menyebutnya teman, sebab dia adalah temanku, seperti seorang anak, dan dia datang kepadaku setiap kali dia beroleh kesempatan. Domba yang ini mengingatkanku padanya dengan kedua matanya yang berbeda warna. Janganlah membantainya, juga domba yang satunya itu dibiarkan hidup sebab kasihnya kepadaku. Itu seekor domba betina, perempuan, dan kami hendak menjualnya, sebab kedua matanya yang berbeda warna dan aku pikir dia hanya dapat melihat sangat sedikit dengan salah satu dari matanya itu. Tetapi kami akan memeliharanya jika engkau menghendakinya.